Kita mulai. Mari kita berdoa. Jejani pimpin doa pembukaan. Ya, mari kita sama-sama bawa hati kita, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk masuk ke dalam hadirannya. Terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu, atas rahmat-Mu, atas kebaikan, kebajikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ada karena Engkau ya Bapak. Karena tanpa Engkau kami tidak ada ya Bapak. Kami bukan apa-apa ya Bapak. Engkaulah sumber dari segalanya ya Bapak. Sungguh pada malam hari ini kami bersatu hati, bersatu jiwa, dan bersatu roh ya Bapak. Merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu ya Bapak. Kami hanya ingin meminta kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami ya Bapak. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memegang ya Bapak. Dari acara di awal sampai akhir Engkau yang memegang penuh ya Bapak. Biar setiap penyembahan pujian itu ya Bapak. Malah malaikat-Mu menari-nari di atasnya dan menarik curahan urapan-Mu turun ya di setiap diri kami ya Bapak. Kami ingin ya urapan-Mu turun ya Bapak. Kami ingin hadiran-Mu turun ya Bapak. Amin. Jamai hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami ya Bapak. Ketika pada penyembahan dan pujian ya Bapak, kami merasakan akan jamahan-Mu ya Bapak. Di setiap hati yang tertutup, pikiran yang tertutup buka di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Setiap masalah pergumulan ya Bapak akan mendapatkan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Kesakitan ya Kak akan mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekerasan hati ya Bapak akan dirubah dan menjadi lembut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Setiap hati juga akan diubah ya Bapak menjadi hati yang datang pada Engkau, pikiran yang datang pada Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, setiap penyembahan dan pujian yang Bapak naikkan ya Bapak, kami akan mengalami ya Bapak kehidupan terobosan yang luar biasa ya Bapak. Kami percaya Bapak, setiap penyembahan pujian kami tidak akan sia-sia Bapak, karena ada ya Bapak, ada hadirat-Mu yang akan turun ya Bapak. Kami percaya akan turun di setiap hidup kami ya Bapak, dan hidup kami akan mengalami terobosan perubahan ya Bapak, dan peningkatan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan sekarang ini ya Bapak, kami membawa hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami bersiap ya Pak untuk menyembah dan memuji dan mendengarkan firman pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Kau berkati juga ya, berkati penyembahan pujian kami. Berkati Kak Beni yang menyampaikan firman-Mu ya Pak. Biar segala sesuatu ini datang padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapak dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Haleluya, thank you Jesus. Mari bersama-sama kita pujikan. Tak selamanya mentari bersinar dan tidak selamanya dunia berputar. Namun kasih Tuhan tetap selamanya. Janji Tuhan ya dan amin. Dan Dia selalu ada untuk kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih tak selamanya mentari bersinar. Yuk, yang bisa di-unmute yuk. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari
Mari kita pujikan dari awal. Bagi yang bisa, pujian ini bisa di-unmute, yang memungkinkan di sana ya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Amin. Kami mau mencintai Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan dari awal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai. Amin. Haleluya. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Lebih dalam lagi, mari bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Selamanya ku cintai. Terima kasih Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada buat kami semuanya. Dan kami bersyukur di hadapan-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. Telinga kita mendengar suara kita. Yang bisa di-unmute, mari di-unmute. Mari kita bersyukur buat Tuhan di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikannya. Bersyukur atas penyertaannya. Bersyukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Bersyukur atas cintanya yang sangat-sangat besar bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita perkatakan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita dari dalam hati kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih betapa Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur betapa Engkau mencintai kami. Di dalam keadaan kami, di dalam segala keadaan kami melihat karya tangan-Mu yang sempurna. Bahkan di saat kami terjepit, bahkan di saat kami sakit pun Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu yang besar. Di segala keadaan Kau ada bersama kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Betapa kami bangga memiliki Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur atas sekolah kehidupan yang Kau izinkan kami terus naik kelas. Kami bersyukur atas sekolah yang kami jalani. Engkau membawa kami kepada sekolah yang lebih tinggi. Kami naik ke tingkat universitas. Bapak, perbesar kapasitas kami sehingga kami bisa mencapai kelulusan dengan baik sampai pada waktu kedatangan-Mu Tuhan. Engkau dapati kami berjuang yang terbaik kami berikan bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala keadaan, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujian ini judulnya Ku Mau Selalu Bersyukur. Namanya selalu itu every day ya, every time. Setiap saat, setiap waktu, setiap hembusan. Selalu. Bapak kita setia, mari kita berjuang. Kita memiliki Bapak yang setia, kita sebagai anak harus juga setia seperti Bapaknya ya. Haleluya, mari kita pujikan, yang bisa di-unmute boleh ya. Haleluya, bisa jadi singer buat Karirin ya. Yuk. Ku mau selalu bersyukur, mari bersama-sama. Terima kasih, kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan yang setia, yang yang selalu selalu menopang, bersyukur, bersyukur, selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kau Bapa Kau Bapa setia. dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih Yang ku yang ku terima dari dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita pujikan dari awal. Boleh serentak semua kompak yang memungkinkan di unmute di sana, di unmute ya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. dengan Apa ku membalas cinta. Oh Yesus, Oh Yesus. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Saya berdoa untuk firman Tuhan. Sally Marina berdoa untuk firman Tuhan. Enggak, Kak. Sally berdoa untuk firman Tuhan. Enggak. Kakak aja. Ayo Sel. Tuhan bicara, Sally Marlina satu kalimat dan amin. Tuhan yang suruh perintahkan. Atau Sel. Ayo Sally. Sel. Jangan kau sendiri kau.
Yang lain aja, Kak. Enggak. Tuhan bicara malam ini. Sally berdoa untuk firman Tuhan. Satu kalimat terus amin. Dulu waktu ini kesaksian. Sebelum berdoa, Sally berdoa. Sebelum Sally berdoa untuk apa? Firman Tuhan. Waktu itu ibadah pesat. Ibadah pesat ini ribuan anaknya Papi Daniel Alexander. Saya masih gagap, masih belum ngomong sempurna seperti sekarang karena gagap dari sejak kecil saya. Papi langsung bilang, nak berdoa. Saya percaya kalau Papi bilang nak berdoa, berarti Tuhan yang suruh. Banyak pendeta, ratusan pendeta. Kenapa Karin berdoa untuk apa tahu? Untuk makan bersama-sama, untuk firman Tuhan juga. Waktu itu Karin berdoa langsung dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau makan dengan ucapan syukur. Amin. Tidak ada seperti yang lain-lainnya panjang dan lebar. Tuhan kuduskan ini, kuduskan itu, berkati ini, berkati itu. Karena doa itu sesuai dari dalam hati kita. Singkat, satu kata pun Tuhan hargai. Jadi saya mau mengajak kita semuanya, kalau Tuhan berbicara dan Kak Ririn tunjuk, mari bertanggung jawab. Satu kata, satu kalimat, yang penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kuasanya besar, nama yang penuh dengan kuasa. Malam ini, Tuhan suruh Sally Marlina berdoa untuk firman Tuhan. Ayo Sally. Apapun kalimatnya, mau belepotan, mau apapun, kalau Tuhan suruh, maka Tuhan menghargai dan Tuhan tahu hatimu. Lebih dari kalimat yang kita ucapkan, Tuhan melihat hati kita. Sally Marlina berdoa. Ayo Sally, nanti dituntun sama Roh Kudus. Ayo. Mari berdoa. Ayo. Dibuka di unmute. Sally. Ibu bendahara ya berdoa. Dituntun sama Roh Kudus nanti. Pendek aja doamu nggak apa-apa. Ayo. Ayo unmute. Ya, ibu-ibu loh. Ketundukan hati di hadapan Tuhan. Yuk. Sally, di layar ini sudah kita 2 orang aja, yang lain kecil-kecil, yang besar kita. Ayo Sel. Semuanya, ini himbauan dari saya ya. Saya meminta semuanya setiap hari berdoa. Sekalipun itu doa makan 3 kali ya, doa. Saya mengajak semuanya, karena apa? Tuhan Maha Hadir, Tuhan Allah yang Immanuel. Tapi hadirat Tuhan, itu kita yang menciptakan. Karena Tuhan selalu ngajak ngobrol kita. Pertanyaannya, kita ini menjawab enggak obrolannya Tuhan? Omongannya Tuhan ke kita itu kita respon enggak? Itu namanya hadirat Tuhan. Hadirat itu timbal balik. Tuhan ke kita, kita ke Tuhan. Itu hadirat. Bukan cuma kehadirannya, tapi hadiratnya yang harus kita capai, kita hadirkan, kita ambil, kita ciptakan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyalakan layar. Oke. Sebentar. Baik, salam bagi kita semua.
Selamat malam, selamat berbahagia karena menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini dan kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita bisa bertemu hari ini beribadah, itu sangat merupakan sebagai satu hadiah, kesempatan yang baik sekali bagi kita. Ya, ada banyak orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran, tetapi belum mendapatkan kebenaran. Kita sudah mendapatkan kebenaran. Itu hal yang sangat luar biasa. Baik, saya mohon gambarnya atau videonya diaktifkan biar saya tahu bahwa jemaat yang saya ajak berbicara, kecuali yang tidak memungkinkan. Baik, hari ini, malam ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan tentang Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Ini penting kita coba masuk ulang itu. Tentang Allah adalah kasih. Nah, ini penting kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang Allah adalah kasih. Kenapa kita harus atau penting belajar tentang Allah adalah kasih? Biar kita menyadari dan tidak perlu takut untuk menghadapi hidup ini. Dan juga kita akan menjadi orang yang memiliki gairah untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kalau kita sudah tahu nanti, sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan tentang Allah adalah kasih. Anda tidak akan takut menghadapi hidup. Dan yang kedua, Anda akan selalu memiliki gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Anda sudah tahu keberadaan pribadinya Tuhan adalah kasih. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang tidak suka berteman dengan orang yang penuh kasih? Adakah di antara kita tidak suka berteman dengan orang yang suka mengasihi atau hidup di dalam kasih? Pasti semuanya akan mau berteman dengan orang itu. Nah, demikian pula kalau kita menyadari, memahami bahwa Allah itu kasih, kita tidak akan pernah memiliki hasrat untuk menjauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, mau kantong kempis, kantong tebal, setengah kempis, setengah tebal, kita tidak akan mundur setapak pun hanya gara-gara jumlah uang di saku kita. Saya dulu juga bekerja jadi buruh. Sesibuk-sibuknya saya tetap melayani Tuhan, jemaat. Saya persiapkan khotbah, saya nyanyi, saya main musik, bahkan saya mengajar musik. Nah, sesibuk apapun saya pasti memberikan waktu untuk ibadah, memberikan waktu untuk Tuhan. Minimal berdoa di rumah, bernyanyi, bersyukur. Nah, ini jemaat Tuhan. Kenapa kita tidak menikmati Tuhan? Kenapa kita tidak menikmati hubungan dengan Tuhan, dengan Allah itu? Karena kita belum mengenal siapa pribadi Allah yang selama ini kita ikuti. Kalau kita mengenal dia, kalau kita tahu keberadaan pribadi Allah itu, maka kita tidak akan semena-mena hidup, maka kita akan berusaha menyenangkan hati dia, maka kita akan selalu berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Itu pasti. Pasti, tidak mungkin tidak.
Jemaat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan ke-16. Ya, kalau di warta saya tulis 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Itu natsnya. Nah, tetapi saya ambil di kata yang terdapat di ayat itu adalah ayat 8 dan ayat 16. Allah adalah kasih. Saya buat gambarnya itu peta dunia. Itu artinya Allah itu mencintai seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak cintai manusia di bumi ini. Termasuk orang-orang pedalaman, orang primitif yang tidak pakai celana pun. Itu Tuhan sayang kepada mereka. Saya buat backgroundnya apa? Peta dunia. Tuhan cinta, sayang, Tuhan kasih kepada semua umat manusia. Sama yang jahat pun Tuhan mengasihi. Buktinya apa? Kita orang yang baik dan orang jahat sama-sama menghirup udara. Kita sama-sama menikmati matahari. Kita sama-sama menikmati air. Kita sama-sama menikmati peristirahatan malam. Tuhan mengasihi semua manusia. Nah, itu secara umum, tapi ada yang secara khusus. Nah, kalau kasih secara khusus itu beda dengan kasih secara umum. Kalau kasih secara khusus, begini jemaat Tuhan. Contoh. Kasih secara umum tadi sama-sama orang jahat, orang baik, menghirup udara, menikmati matahari, ya kan? Bisa istirahat malam. Nah, tetapi kalau secara khusus, itu secara pribadi, ya kita mendapatkan kasih Tuhan secara pribadi adalah ketika kita memberi hidup bagi Tuhan, maka kasih itu ada khusus yang kita akan terima dari Tuhan. Ada upah yang kita terima. Karena apa? Orang yang jahat, orang yang kikir tidak akan mendapatkan upah. Tapi orang yang penuh kasih, peduli satu dengan yang lain, maka itu akan dapat upah. Orang jahat nggak dapat upah. Nah, itu kasih khusus. Kalau kasih umum tadi udara, kita hidup bersama, ya. Nah, tapi kalau kasih khusus, kalau kita mau mencintai Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam kebaikan, kebenaran, sesuai firman, akan kita dapat upah. Itu kasih secara khusus. Nah, jemaat Tuhan, ayo kita sama-sama akan mengetahui kasih Allah. Allah adalah kasih. Nah, oke. Saya berharap dengan kita dengar firman tentang Allah adalah kasih, Anda akan menjadi orang yang optimis menjalani hidup. Anda akan menjadi pribadi yang optimis, punya gairah setiap waktu untuk datang kepada Tuhan. Ketika mendengarkan firman malam ini tentang Allah adalah kasih. Kenapa orang mudah putus asa, galau, bunuh diri, ya kan? Terus dia menjual imannya karena dia belum mengenal siapa Allahnya. Kalau dia kenal, tidak mungkin dia lakukan itu. Ya, kenapa orang bisa takutnya berlebihan, khawatir dan sebagainya? Itu karena belum mengenal siapa Allahnya. Nanti Anda cari di mana, Anda boleh di googling, cari bahwa tentang di kitab Yohanes bahwa Allah itu tunggu nanti saya ingat, agak ngeblank. Nah, saya lupa tiba-tiba. Oke, nanti saya ingat saya akan kasih tahu. Kita akan lihat dulu ya. Kita harus mengetahui dulu, Alkitab berkata Allah adalah kasih, berarti itu mengindikasikan
bahwa Allah itu adalah pribadi kasih itu sendiri. Allah adalah kasih, berarti Allah sama dengan kasih. Nah, beda Allah mengasihi. Kalau Allah mengasihi, itu bagian dari diri Allah, sifatnya. Tapi kalau Allah adalah kasih, berarti Allah itulah kasih. Beda ya, Allah mengasihi dengan Allah adalah kasih, itu beda. Allah mengasihi, itu merupakan bagian dari sifat Allah, yaitu mengasihi. Tapi kalau Allah adalah kasih, dirinya itu adalah kasih. Pribadinya itu sendirilah kasih itu. Nah, kalau pribadi itu sendiri kasih itu, berarti bukan lagi Allah itu bagian dari kasih, tapi dia adalah utuh kasih itu sendiri. Dengan demikian, kita mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Allah tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh zaman, dan tidak dipengaruhi oleh diri kita sendiri, sehingga Allah itu mengasihi. Tidak, Allah tidak dipengaruhi itu, karena dia sendiri adalah kasih. Beda dengan manusia. Manusia bisa mengasihi sesamanya karena ada embel-embel atau karena tidak murni. Ada maksud tujuannya yang nggak tulus. Bisa dipengaruhi oleh situasi kalau manusia itu. Mengasihi karena dia senang dengan orang itu. Karena dia berbuat baik, maka dia mengasihi orang. Tapi coba waktu orang lain tidak mengasihi orang itu, dia nggak mengasihi orang itu. Manusia bisa berubah. Tapi Allah, karena dia pribadi kasih itu, dia tidak ditentukan oleh situasi dan perbuatan manusia. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Sekalipun manusia jahat, termasuk kita. Kita adalah orang-orang yang jahat dulunya. Ya, orang-orang yang melukai hati orang. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Bayangkan jemaat, kalau kita tahu firman ini, kita menyadari sejahat apapun kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Maka dari itu, kita tidak akan tega, kita tidak akan sanggup untuk melukai, menyakiti hati Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Kita nggak akan sanggup melukai hati sesama kita. Mulut kita ini nggak akan sanggup mengucapkan makian cacian. Kita nggak akan sanggup menipu orang dengan mulut kita ini. Kita nggak akan sanggup mengajak orang untuk memprovokatori orang supaya orang lain membenci orang tersebut. Mulut kita nggak akan sanggup. Kita nggak akan sanggup untuk berkhianat kepada orang. Kepada sahabat, keluarga, teman, pendeta kita. Nggak akan sanggup. Karena apa? Karena kita menyadari Allah itu sudah mengasihi kita sekalipun kita jahat. Sekalipun kita gagal berulang-ulang. Sekalipun kita berbuat laknat berulang-ulang. Tapi Tuhan tetap sayang mengasihi kita. Di situ saya merenungkan Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya sampai menangis. Tuhan, aku sudah banyak melukai hatimu. Aku sudah banyak membuat engkau terluka, Tuhan. Dengan sikapku. Tapi engkau tetap sabar mendidikku. Engkau tetap sabar mengajariku, Tuhan. Engkau tetap sabar mengingatkanku. Engkau tetap sabar menegurku, ya Tuhan. Di situ saya mulai berjuang. Bagaimana aku terus ingin menyenangkan hati Tuhan. Disinilah letaknya. Akhirnya saya terpacu. Akhirnya saya terdorong. Bagaimana aku semakin mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana aku semakin ingin tahu isi hati Tuhan. Dan bagaimana aku ingin selalu memperbaiki karakterku yang buruk. Setiap hari. Dan saya tidak merasa saya belajar terus untuk saya mempercayai dia. Untuk saya berkata, Tuhan, aku percaya bahwa aku pasti
ada di dalam genggaman kasih-Mu. Saya berjuang dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Allahku adalah kasih. Nah, di sini kita nggak akan takut untuk menghadapi hidup. Ingat, Allah itu kasih. Oke? Semua agama mengajarkan Allah itu pengasih dan penyayang. Tapi itu bicara sifat. Sifat itu bagian. Tapi kalau Allah adalah kasih, berarti keseluruhannya pribadi Allah itu adalah kasih. Ingat ya, tidak dipengaruhi oleh kebaikan kita. Bahwa dia kasih atau tidak. Enggak. Mau kita enggak baca Alkitab, tetap dia akan mengasihi kita. Mau kita malas berdoa, tetap Tuhan mengasihi kita. Walau kita tidak beribadah, tetap Tuhan itu kasih adanya. Tapi ingat, kasih secara khusus akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Upah itu. Tidak ada upah bagi siapapun manusia yang tidak peduli terhadap perasaan Tuhan. Tidak akan ada upah bagi dia. Tidak akan mendapatkan kasih khusus bagi dia. Berkat khusus. Orang yang malas berdoa, orang yang tidak mau tahu perasaan Tuhan, orang yang tidak mau baca firman, ingat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa isi hati Tuhan. Dia nggak akan ngerti. Karena dia nggak mau tahu hati Tuhan. Orang yang cuek terhadap Tuhan, pekerjaannya, isi hatinya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Ya, nah di sini. Terus ada yang bertanya begini jemaat. Kalau Tuhan itu adalah kasih, kenapa kita diizinkan menderita? Kenapa manusia diizinkan atau Tuhan melihat saja ada terjadi musibah? Kenapa? Kalau memang Allah itu kasih, kenapa ada namanya kelaparan, kesusahan, kenapa ada namanya penyakit, kenapa ada corona? Kenapa ada orang miskin, melarat, nggak bisa makan? Kalau katanya Allah kasih, kenapa? Kenapa ada iblis? Tuhan izinkan untuk dia menggoda manusia. Kalau Allah itu kasih. Nah, ini kita harus pahami. Mengapa Allah terlihat dia tidak berbuat apa-apa? Kenapa orang tetap kejahatan masih ada di bumi? Allah kenapa semata-mata dia diam, nggak berbuat apa-apa? Kenapa kita punya kesusahan dalam rumah tangga, tapi kita nggak mendapat jawaban sampai hari ini? Kenapa kita sakit belum sembuh? Seolah-olah Allah itu diam. Mana buktinya dia mengasihi atau Allah itu kasih? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa Allah harus memberikan penghukuman kalau namanya kasih? Justru karena kasihlah Allah itu. Kenapa terjadi musibah? Supaya orang juga belajar dari setiap musibah yang ada. Apakah dia selama ini mencari Tuhan atau tidak? Ketika dapat musibah baru dia dekat dengan Tuhan. Bagi yang sudah tahu Tuhan. Semua baik. Kenapa terjadi kejahatan di bumi? Tuhan kenapa seolah-olah diam? Karena Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Karena apa? Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Manusia bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Kalau kamu lakukan yang jahat, engkau akan tuai kejahatan. Itulah Allah kita. Allah yang kasih itu. Dia tidak semena-mena. Beliau tidak sembarangan. Beliau tidak sebagai pribadi yang otoriter tanpa pertimbangan. Beliau bukan pribadi otoriter tanpa perencanaan, tanpa kebijaksanaan, tanpa kebajikan dalam mengambil keputusan. Tuhan izinkan. Kenapa orang jahat
begitu dia ditangkap polisi, sebelum ditangkap polisi, dia nggak sadar sesuka hatinya. Dia Tuhan izinkan. Tapi ketika dia ditangkap polisi, dihajar atau dan sebagainya, baru dia di penjara menyadari akan kejahatannya. Tuhan Allah itu kasih dari situ. Arti kasih ternyata di situ adalah pengertiannya Allah itu tidak hanya sayang. Dalam pengertian sayang tok memberikan apa namanya? Sayang itu tidak berarti memiliki pengertian ya udah kamu jahat-jahat aja gitu kan. Dibiarin Tuhan. Enggak. Sayang itu, kasih itu tidak itu pengertiannya jemaat Tuhan. Hanya tahu memberikan apa yang disukai oleh anak-anaknya. Enggak. Minta mobil, kasih Tuhan. Minta Tuhan berkatmu. Tapi dia enggak pernah ibadah. Contoh, maaf. Bukan menyinggung apa-apa. Tapi Tuhan kasih. Bukan itu bentuk kasih. Bukan itu dikatakan kasih. Tuhan menegur. Tuhan mengingatkan. Itu juga Allah adalah kasih. Tuhan mendisiplin. Tuhan menghajar. Itu juga Allah adalah kasih. Orang tua pun begitu. Kalau orang tua anaknya nakal, dikasih ingat, ditegur. Enggak mau ditegur, dihajar, didisiplin. Itu bentuk orang tua adalah kasih. Kasih itu tidak berarti diberikan apapun yang anaknya mau. Itu namanya mencelakakan. Anak masih kecil, masih bayi udah dibelikan mobil. Untuk apa anak bayi mengendarai mobil? Mohon maaf, itu orang tua bodoh. Tidak ada perencanaan. Tidak ada pertimbangan dan pengertian. Allah itu kasih, ternyata pengertiannya bukan itu. Memberi, beri dengan seperti saya ucapkan tadi. Tapi adalah Allah itu adil, bajik. Dia adalah bajik. Kalau namanya kebajikan, segala kebaikan ada di situ. Termasuk tegurannya, disiplinnya Tuhan hajar. Kenapa anak Tuhan, waktu dia diberkati Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah cuek. Tapi suatu saat dia mengalami bentur masalah kehidupan. Baru dia datang kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Dia belajar. Dia dapat masalah. Baru di situ dia siuman. Aduh, aku gara-gara dihajar Tuhan kayak ini. Atau aduh, aku telah melupakan Tuhan. Sekarang udah susah hidupku, baru aku datang kepada Tuhan. Kadang Tuhan juga beri penghajaran, disiplin. Contoh, Tuhan bisa saja mengizinkan terjadi bangkrut usaha orang itu. Karena selama dia tidak bangkrut, usahanya lancar, dia nggak peduli Tuhan. Nggak ada Tuhan juga, aku tetap bisa makan kok. Tak gereja pun aku nggak ibadah, nggak dengar firman. Pekerjaanku baik-baik saja kok. Gajiku tetap jalan tiap bulan. Suamiku tetap kasih uang kok kepadaku. Tapi ketika suaminya mengalami masalah, mungkin sakit, Tuhan izinkan terjadi atau usahanya kolaps, baru di situ dia sadar, menjerit ke Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Di situ baru dia sadar. Baru datang kepada Tuhan. Itu juga bisa bentuk disiplin Tuhan. Bentuk cintanya Tuhan. Biar kamu tuh nggak binasa. Biar kamu tuh nggak lepas dari diriku. Nah itu ingat jemaat. Allah itu kasih juga Allah yang bajik. Adil dalam setiap keputusannya. Dan tindakannya. Oke jemaat. Kasih itu tidak berarti beri tanpa pertimbangan, tanpa perencanaan, tanpa memperhatikan dalam pengertian-pengertian. Ya kalau anak kecil ya sesuai porsinya. Dibelikan untuk kebutuhan waktu dia kecil. Mainan, bubur dikasih makan. Jangan dikasih ciki-ciki anak bayi.
Misalkan Mama Gio, anaknya masih kecil sekali dikasih ciki-ciki sama Mama Gio. Sama sambal cabai rawit. Menangis jerit-jerit anaknya. Sesuai porsi. Itu namanya adil. Punya pengertian, pertimbangan. Waktu dia memberi, tetap memberi. Tapi punya pengertian dan perencanaan serta pertimbangan. Allah itu seperti itu. Dalam bahasa aslinya adalah agape. Allah adalah agape, agapau. Nah, dengan demikian, makanya waktu jemaat Tuhan atau saya atau siapapun, begitu dia waktu pertama-tama dia minta doa kepada kami, kok tolong aku susah begini, begitu. Tidak masalah, kami tetap mencintai mereka. Kami tetap mengasihi, mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, tapi ketika sudah Tuhan berkati, air matanya udah jatuh, udah happy-happy. Mohon maaf, bukan menuntut. Nelpon kami aja enggak, SMS kami aja enggak. Apa kami sakit hati? Tidak. Karena tugas kami mengingatkan dan mengasihi, memberikan perhatian, serta menegur. Kalau tidak diresponi, nanti dia akan belajar kehidupan. Nanti dia akan mengalami sesuatu pendidikan sekolah kehidupan. Nanti dia akan sendiri belajar di sana. Pasti akan balik. Pasti dia akan sadar. Nah, itulah pribadi Allah. Nah, kami belajar dari pribadi Allah itu. Kalau jemaat agak mulai sudah belok-belok, postingannya sudah ngawur, kami akan tegur, kami akan nasihati. Kami akan nasihati dan tegur. Kalau jemaat sudah dewasa, dia akan berbesar hati. Oh iya Kak, aku salah di situ. Oh iya Kak, aku tidak akan posting lagi yang aneh-aneh. Itu orang yang sudah berbesar hati, dewasa. Nah, pemimpin pun harus seperti itu. Harus mau menegur, menasihati jemaatnya yang sudah mulai belok jalannya. Itu bukti cinta kami, bukan kami. Iya, Rena, nggak apa-apa, posting aja yang begitu ya. Nggak masalah, itu bukan pemimpin yang mengasihi. Malah mengajak Rena semakin maju, masuk ke jurang. Kenapa kadangkala kami juga memberi disiplin kepada pengurus? Contoh, kenapa pernah saya beri disiplin? Karena berulang-ulang dia melakukan kesalahan itu, lalu udah ditegur, dinasihati, tidak mau tahu. Akhirnya didisiplin. Didisiplin bukan berarti benci. Bukti kasih. Supaya apa? Dia sadar waktu diberi disiplin. Oh iya, kesalahanku seperti ini. Sudah diingatkan Kak Beni, tapi nggak mau tahu. Didisiplin. Oke? Baik, saya akan selesaikan firman Tuhan. Oke? Selain daripada Allah itu bajik, dia adil dalam memberi keputusan dan pertimbangan, ya. Allah itu juga memiliki rasa keterikatan dengan kita. Namanya terikat, waduh. Kalau namanya sudah terikat, pasti pemberlakuannya itu berbeda jemaat Tuhan. Namanya terikat ya, itu pasti berbeda pemberlakuannya. Contoh, pasti sikap kami, pemberlakuan kami dengan jemaat Kristus Overseas ini, termasuk Tiongkok, akan berbeda dengan yang bukan jemaat. Pasti beda. Ada hal yang khusus, karena ada keterikatan hubungan kita. Dalam bahasa kerohaniannya, Anda adalah anak-anak rohani kami atau domba-domba yang kami gembalakan. Kami adalah bapak rohani, ibu rohani atau gembala yang bertanggung jawab dengan Anda, mengasihi Anda, memperhatikan Anda, dan memperhatikan pertumbuhan rohani, bahkan kehidupan Anda secara fisik. Sebatas kami tahu kalau Anda memberitahukan keadaan Anda. Nah ini, pendeta gembala itu bukan cuma kasih firman selesai. Semua harus diketahui, diperhatikan.
tergantung jemaatnya mau memberitahu keadaannya atau tidak. Minimal mendoakan jemaat, menguatkan, memotivasi, mendengar keluh kesah jemaat, ya kan? Hadir di setiap kali jemaat mau cerita, mau curhat. Kami harus ada standby. Itulah pemimpin, gembala, bapak rohani. Sama seperti seorang ibu waktu anaknya menangis, merengek, pasti ibunya akan bangun. Nah itu, Allah itu seperti itu, kita pun harus belajar seperti Allah. Amin. Oke, karena dia merasa keterikatan atas kita. Baik jemaat, saya akan akhiri lagi. Ya, kalau Allah adalah kasih, maka segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah di seluruh jagat raya, itu semua berdasarkan kasih. Alam semesta jagat raya, semua isinya itu dijadikannya berdasarkan dirinya adalah kasih itu. Maka dia pun menciptakan segala sesuatu berdasarkan pribadinya. Jadi dulu tidak ada kejahatan. Tidak ada dosa. Hanya ciptaannya lah yang menciptakan dosa dan kejahatan itu. Karena nggak mungkin Allah adalah kasih menciptakan sebuah kejahatan. Nggak mungkin. Karena pribadinya kasih itu sendiri. Atmosfer pun pasti atmosfer kasih. Suasana kasih. Sama dengan kita. Kalau kita mau menghadirkan atmosfer kasih itu di dalam rumah tangga, hadirkanlah. Ciptakanlah. Maka suasana rumah Anda akan penuh kasih mesra di dalamnya. Sekali lagi saya mengingatkan kita, visi dan misi kita salah satunya adalah jemaat yang kudus dan penuh kasih mesra. Kenapa? Kalau kasih mesra kita diliputi, itu sama dengan kita menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Dalam grup kita, keluarga Jemaat Kristus Overseas. Dalam gereja kita ini, persekutuan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih itu sama saja kita menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Coba lihat, dimanapun Anda berada, di grup Anda, di keluarga Anda. Kalau di dalamnya tidak ada kasih, itu sama bahwa di dalam itu tidak menciptakan atau menghadirkan atmosfer kasih atau menghadirkan Tuhan dalam grup itu atau dalam keluarga kita. Hadirkan senantiasa kasih itu di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, persahabatanmu. Bahkan di Facebookmu atau WeChatmu atau sosmedmu. Ciptakan ketikanmu, ketikan penuh kasih. Engkau berarti menghadirkan Allah di dalam ketikanmu. Jangan ciptakan, hadirkan kehancuran, dosa dan kejahatan. Ciptakan kasih di tengah-tengah itu. Itu artinya engkau sedang menghadirkan Allah. Karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Semuanya dengan demikian begitu kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Firman Tuhan yang kita sudah dengar malam ini. Kita tidak akan mundur setapak pun apapun situasi kita. Sesibuk apapun kita akan berusaha untuk dekat dengan Dia. Kita akan berusaha untuk mengerti perasaannya. Kita akan berusaha untuk tidak melukai hati Tuhan atau hati sesama kita. Pasti. Karena kita udah tahu firman Tuhan malam ini. Ya jemaat Tuhan. Sedikit tambahan. Tidak apa-apa. Relakan dirimu untuk tanda kutip. Anda dirugikan. Anda direndahkan. Ya, tanda kutip. Ya, Anda rela dirugikan. Artinya Anda saja yang berbagi hidup. Tidak apa-apa. Seperti itu ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan luar biasa mengajarkan kita hari ini. Allah itu kasih. Tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Oh terakhir, saya masih ingat. Tunggu.
ada masa Allah di mana berhenti untuk mengasihi kita. Yaitu ketika masa di bumi orang tetap jahat, sudah ditegur, dinasihati Tuhan, didisiplin, dikasih hajaran, tetap enggak mau dengar-dengaran. Waktu dia meninggal, maka dia akan mendapatkan penghukuman. Disitulah batas akhir kasih Tuhan atasnya. Karena selama ini Tuhan menyayangi dia, tapi dia enggak mau disayangi. Berarti dia menolak orang itu. Berarti dia menolak kasih Tuhan dalam dirinya. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi dia menolak kasih Tuhan. Nah, itulah batas akhir. Oke, jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu malam ini. Sungguh indah. Tiap kali kami beribadah, ada saja sesuatu yang baru. Yang menjadikan kami menjadi orang Kristen yang cerdas. Orang Kristen yang memiliki pengertian-pengertian hidup yang sangat fantastik. Bapak, malam ini kami tidak hanya tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Jika Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus itu pengasih dan penyayang, maka pengikutnya pun pasti pengasih dan penyayang. Kalau pengikutnya tidak pengasih dan penyayang, maka dipertanyakan imannya kepada siapa. Berarti bukan kepada Tuhan, karena Tuhan pengasih dan penyayang. Hanya iblislah, setanlah itu penghancur, dia tidak pengasih dan penyayang. Jahat pemikirannya, merusak. Tapi kalau kami tandanya penyembah Tuhan, pengasih dan penyayang, maka kami pun akan hidup seperti pribadi Allah adalah kasih. Dan kami pasti akan menghadirkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Baik pekerjaan, pertemanan, persahabatan, baik ruang lingkup komunitas sesama Kristen, gereja, persekutuan. Terima kasih Bapak untuk firman yang luar biasa. Dan kalau kami sudah tahu hari ini tentang Allah adalah kasih. Tidak hanya memberi tanpa pertimbangan, perhitungan, dan perencanaan. Tanpa mengerti apa yang layak patut, butuh waktu dan ketetapan untuk kami bisa beri kepada siapapun sesuai kebutuhannya. Allah pun seperti itu. Dia memberi tepat pada waktunya. Dan sesuai kebutuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau juga Allah yang bajik. Kasih itu adalah bajik. Dia mendisiplin, memberi peringatan, teguran. Memberikan waktu, kesempatan untuk kami belajar dari kesalahan. Kami mungkin kena tegur. Kami didisiplin. Tapi Allah itu seperti itulah pribadinya. Kadangkala kami diizinkan Tuhan didisiplin. Kami dihajar bukti cintanya Tuhan. Kami kadang diberikan sengaja untuk situasi yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin karena pelanggaran kami selama ini. Atau kami salah selama ini. Bisa saja itu terjadi. Tapi itu bukti cinta Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat kepada kami. Bapa, terima kasih. Dengan demikian kami akan berusaha untuk menjaga hati kami berkenan di hadapan-Mu. Perbuatan kami untuk kami selalu belajar bagaimana kami memperbaikinya dari sehari ke sehari. Tuhan tolong kami, semua jemaat-Mu, semakin hari semakin cerdas secara rohani. Ini doa dan kerinduanku Tuhan. Sehingga jemaat-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami semuanya di dalam perkenanan Tuhan. Aku percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, serta rema ini, firman yang kami dengar selalu diingat-ingat. Sehingga kami bisa lulus
dari setiap sekolah kehidupan yang Tuhan ajarkan melalui firman dan situasi yang kami hadapi. Bapak, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang lemah secara rohani, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada jemaat Tuhan yang merasa mereka sudah mulai jenuh, Tuhan bangkitkan gairah mereka setelah dengar firman Tuhan ini. Kalau ada di antara jemaatmu yang mungkin tertegur, yang mungkin kena templak, memang sakit, tetapi kami memiliki hati yang besar untuk kami mau dengar teguran Tuhan. Sebab itu bentuk cintanya Tuhan. Bapa, berikan jemaatmu kerelaan hati untuk itu semuanya. Kalau ada jemaatmu yang hari ini merasa termotivasi, biar mereka semakin bergairah, menyala-nyala roh mereka, mengiring Tuhan. Kalau memang kami terus belajar untuk membuka diri, rela dibentuk, maka Tuhan berikan kami hati yang rela itu, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk hari ini semua pemberitaan firman sudah berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita semuanya terberkati oleh firman Tuhan malam ini, bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah adalah kasih. Kasih itu pribadinya sendiri. Itu Allah sendiri. Itu sebabnya kenapa ada saya yang dari sana ke sini mengikut Tuhan. Karena saya menyadari bahwa Allah itu kasih. Kasih itu ya pribadinya dia sendiri utuh gitu ya. Itu yang membuat saya, kenapa saya tertarik dalam hati waktu itu. Dan saya betul-betul apapun yang terjadi, apapun tantangannya, mau dibunuh kah atau apapun pokoknya, kesulitan apapun di masa yang akan datang, di saat itu saya bicara. Saya mengikut Engkau Tuhan. Aku anakmu. Aku mau serupa dengan Engkau seperti firman. Sama seperti Bapa, serupa dengan Yesus, kata firman Tuhan. Tidak mudah, tapi saya mau berjuang. Dan Tuhan menghargai perjuangan setiap kita. Semua yang kita perjuangkan, jatuh bangun. Tuhan menghargai. Ada nilai di situ. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam ini luar biasa ya. Setiap firman Tuhan pasti luar biasa. Dan saya sangat terberkati secara pribadi. Saya terberkati sekali bahwa nyata betul Allah adalah kasih. Saya terharu dan saya meneteskan air mata. Saya mendengar dan saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap khotbah firman Tuhan yang kita dengar, kita mendapatkan sesuatu. Walaupun itu kecil atau apapun itu, kita belajar untuk fokus. Saya rindu untuk kita semuanya saling share. Apa yang kita dapat memberkati teman kita. Biar teman kita juga, apa yang didapat Prema malam ini. Nah, kita bisa share di WeChat. Kita bisa jadikan bahan untuk obrolan kita. Kita ngerumpi firman. Mari kita belajar, ibu-ibu itu paling suka ngerumpi. Yang nggak suka itu paling 1-2, sedikit dari sebagian besar para ibu-ibu. Karena saya perempuan, jadi kita sebagian besar perempuan. Kan yang tergantung hanya Bapak Gembala, jadi kita semua cantik ini suka ngerumpi. Mari kita ngerumpiin firman Tuhan. Mari kita ngerumpi tentang pribadi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan perkataan kita ini pasti memberkati teman-teman kita yang ada di grup. Mari kita berjuang bersama-sama, selalu membicarakan hal-hal yang positif. Alam kita lihat sendiri, pandemi ini belum selesai. Varian Delta dibilangnya, sebutnya. Dari ini pindah ke ini, pindah ke sini. Dan itu ratusan macam. Bentuknya beda-beda efeknya. Betapa kengerian terjadi di alam ini. Hanya Tuhan, sumber pengharapan. Hanya
Tuhan benteng perlindungan. Allah yang kasih itu tadi. Kenapa dari segala hukum yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab, kok hukum tertinggi itu kasih? Kenapa? Itu yang membuat saya, wow, Tuhan. Tidak ada hukum melebihi hukum kasih. Karena ternyata kasih itu pribadi Tuhan sendiri. Dia itu Tuhan kita itu kasih. Nah kita loh anak-anaknya. Masa kita nggak mengenal kasih, nggak mengenal Bapak kita. Mari kita berjuang bersama-sama. Saya mengajak kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, termasuk Bapak Gembala juga saya ajak. Mari bersama-sama. Kita mempelajari, kita mengenal lebih dekat lagi sama Tuhan. Mendekat, melekat satu. Seperti firman Tuhan, engkau dan aku adalah satu. Mari kita berjuang bersama-sama. Ayo kita berjuang. Tuhan tolong kami. Tolong kami, mampukan kami Bapa dalam nama Yesus. Mari kita mengejar hukum yang tertinggi, kasih itu. Ayo. Mari kita giat mencari wajah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh. Tadi pagi melalui khotbahnya Papi, itu bilang begini Papi. Beruntungnya orang yang mau dirugikan. Ternyata itu ajang di mana kita mempraktekkan pribadi Tuhan. Itu yang saya dapat. Malam ini firman Tuhan meneguhkan apa yang saya dapatkan tadi pagi. Tadi siang saya bilang sama Ci Jenny, saya mengikuti ibadah. Wow, saya bilang mau loncat-loncat rasanya. Wow, ini luar biasa. Haleluya. Tadi pagi saya ke hari ini, kekayaan saya bertambah. Pengertian-pengertian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya berjuang untuk mengerti, memahami apapun, sedikit apapun dari firman Tuhan yang kita dengar, kita mendapatkan sesuatu. Terus kita saling berbagi di dalam WeChat ya. Saya menghimbau untuk semuanya, apapun sekecil apapun, mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling meninggikan, saling mendahului dalam memberi hormat. Firman ini yang merema kuat, yang ayo kita praktek. Dimulai dari lingkup kecil, yaitu di dalam WeChat, di dalam WA kita. Ayo, kalau ada yang menyampaikan sesuatu, langsung respon cepat. Ayo kita merespon siapapun yang menyampaikan sesuatu di dalam grup. Kita respon. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. C. Jenny borong doa syafaat ya, C. Mohon kesediaannya, memungkinkan. Banjir di Cina, terus pandemi ini, jemaat, udah sekalian doa persembahan. Yang sakit, jemaat semua yang sakit kita bawa semuanya. Terus setelah C. Jenny, saya mau berdoa buat Veronica yang anaknya hari ini ulang tahun. Veronica bisa buka kamera. Monggo, C. Yuk mari kita bersatu hati, bersatu jiwa, dan bersatu roh. Karena kami percaya ya Bapak, Engkau ada di tengah-tengah kami. Yaitu Engkau ya Bapak, Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami Amen. ada di malam hari, pada malam hari ini, bukan kuat gagah kami. Itu semua adalah kasih-Mu kepada kami. Yang memampukan hati dan pikiran, tubuh, roh, dan jiwa. Amen. Untuk dapat berkumpul pada malam hari ini. Untuk mencari Engkau. Itu adalah sebuah kasih karunia-Mu ya Bapak. Itu adalah sebuah kebaikan-Mu ya Bapak. Ketika kami berkumpul pada malam hari ini, kami percaya ya Bapak. Ada peneguhan-Mu di dalam diri kami ya Bapak. Akan kasih-Mu yang nyata dalam diri kami ya Bapak. Sebuah kasih yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini ya Bapak. Sebuah kasih yang tidak meminta apapun dari diri kami ya Bapak. Dan kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak layak, dan Engkau layakkan di hadapan-Mu ya Bapak. Yes, haleluya. Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Kami tidak dapat mengutarakan dengan kata-kata apapun ya Bapak. Pada malam hari ini kami merendahkan hati kami dan bersujud di bawah kaki-Mu dan meminta ya Bapak. Urapi setiap hati kami ya Bapak.
Jamaihi hati kami, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami ya Bapak. Untuk lebih-lebih lagi di dalam Engkau, untuk bersekutu di dalam Engkau, untuk bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Amin. Setiap hati yang keras pada malam hari ini, Anakmu perkatakan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Biar roh kelemah lembutan-Mu ya Bapak, itu tercurah ya Bapak, di setiap diri kami ya Bapak. Setiap pintu-pintu malam yang tertutup pada malam hari ini ya Bapak. Anakmu perkatakan terbuka ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan pemulihan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan firman yang disampaikan pada malam hari ini kepada kami ya Bapak. Itu firman yang akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Yang akan menguatkan dan memampu kami juga. Dan Kau bentuk serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Sungguh puji syukur atas rahmat-Mu ya Bapak, pada malam hari Anak-Mu mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dikatakan, tidak dapat diutarakan dengan apapun ya Bapak. Bahwasanya Bapak sebuah kasih ya Bapak. Itu ada kasih yang elegan ya Bapak. Yang elegan ya Bapak. Sebuah kasih yang akan membentuk hidup kami menjadi seorang yang elegan ya Bapak. Yang enak dipandang, yang akan memberkati orang-orang sekitar kita, yang akan membentuk kita, yang akan membuat karakter-karakter yang tidak baik di dalam diri kita untuk menjadi seorang yang Bapak yang elegan di hadapan-Mu ya Bapak. Itu yang Anak-Mu dapat pada malam hari ini ya Bapak. Kami mau ya Bapak Engkau bentuk ya Bapak untuk menjadi orang-orang yang berkelas di atas-Mu ya Bapak. Karena Engkaulah Bapak, Bapak yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan ya Bapak. Dan kami adalah anak-Mu yang telah Engkau layakkan di hadapan-Mu ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk ya Bapak. Kami tanggarkan ya Bapak. Kami mau tanggarkan semua keburukan kami ya Bapak. Kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapak. Biar kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak yang membentuk kami, membentuk kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Biar hidup kami menjadi garam ya Bapak. Biar hidup kami dapat memberkati orang sekitar kami ya Bapak. Sungguh pada malam ini rindu ya Bapak. Engkau berikan ya Bapak hati kami kasih ya daripada-Mu ya Bapak. Untuk menjadi ya Pak seorang istri yang setia di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau itu ya Bapak. Engkau Bapak yang setia ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk menjadi seorang istri yang setia, itu yang kerinduan kami ya Bapak. Kami rindu juga Engkau bentuk kami ya Bapak. Menjadi seorang yang Bapak yang panjang sabar di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk menjadi orang yang bermurah hati di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk menjadi orang yang baik di dalam Engkau ya Bapak. Kami mau Engkau bentuk menjadi orang yang kuat di dalam Engkau ya Bapak. Ajarlah kami kesetiaan-Mu ya pada dalam hidup kami ya Bapak. Dan kami hidup setia di dalam Engkau, maka kami akan setia kepada suami kami ya Bapak. Biar kami menjadi teladan ya Bapak. Teladan Bapak yang teladan kami ya Bapak. Biar suami-suami kami diberkati ya Bapak oleh kehidupan kami ya Bapak. Amin. Sungguh kami rindu ya Bapak. Setiap suami-suami kami ya Bapak menjadi suami yang mempunyai iman kuat di dalam Engkau ya Bapak. Jadi iman bagi keluarga, menjadi iman bagi anak-anak, menjadi iman bagi istri ya Bapak. Kami rindu suami-suami kami menjadi suami yang bertumbuh dengan takut pada Engkau, yang setia ya Bapak, patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami ya Bapak, urapi kami dan urapi suami kami, urapi rumah tangga kami ya Bapak. Bentuklah rumah tangga yang dipenuhi oleh anugerah-Mu ya dan rahmat-Mu ya Bapak. Dan campur tangan-Mu ya Bapak, biar tercurah di rumah tangga kami, yang Kau bentuk serupa dan segambar sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biar rumah tangga rumah tangga kami ya Bapak, rumah tangga yang akan memberkati orang-orang sekitar kami ya Bapak. Itu kerinduan kami ya Bapak. Biar setiap Kau berkati juga ya Bapak, tangan-tangan yang memberi ya Bapak, atau belum Kau berkati dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Amin. Jagalah hidup mereka ya Bapak dan keluarga mereka ya Bapak. Lindungi mereka dan keluarga mereka ya Bapak. Jauh dan lumpuhkan mereka dan keluarga mereka dari wabah penyakit, dari perencanaan orang yang berniat jahat, dari penguasaan dunia kelapan, dan roh-roh jahat yang bertutup bungkus semua dan kuasa darah-Mu dan penjagaan para malaikat-Mu, dan sembunyikan ya Bapak mereka di balik sayap-Mu. Itulah kerinduan kami pada malam hari ini ya Bapak. Satu yang kami rindu ya Bapak. Bawalah hati kami ya Bapak, hati yang takut pada yang paling penting ya Bapak. Betul hati kami, hati yang takut, hati yang mau dipimpin, yang mau dibentuk ya Bapak.
Bangkitkan iman kami ya Bapak, kuatkan kami ya Bapak. Berikan api Tuhan-Mu ya Bapak. Biar api Tuhan tercurah di dalam hidup iman kami. Biar hidup kami terakhir di hadapan Engkau layakkan ya Bapak. Amin. Sungguh berikan hati ya mengampuni ya Bapak. Itu yang kami rindukan ya. Dan kami belajar untuk mengampuni karena Engkau terlebih dahulu ya Bapak. Mengajarkan kami Bapak Yes. untuk mengampuni ya Bapak. Mampukan Amin. kami ya Bapak. Pertolongan kami ya Bapak. Biar hidup kami Amin. menjadi Dalam berkat ya nama Bapak. Yesus. Dan setiap orang-orang yang sedang Amin. sakit, ya, kiranya Engkau mencurahkan ya Bapak, kuasa biru-biru-Mu bercurah kepada orang yang sedang sakit itu. Mereka akan sembuh di dalam nama, akan sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Yes. mereka akan bangkit di tempat tidur, mereka bangkit ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga Amin. Kemuliaan-Mu Cerita akan sembuh nyatakan dalam nama ya Yesus. Bapak. Kemuliaan-Mu akan nyata ya Bapak. Amin. Dan kami juga percaya Bapak, mujizat-Mu ya Bapak. Mujizat-Mu akan juga nyata ya Pak. Amin. Dan kami juga percaya setiap doa-doa yang kami panjatkan ya Bapak. Itu akan menembus ya Bapak, surga-Mu dan kekudus dan tempat kudus-Mu ya Bapak. Yes. Dan Engkau menjawabnya tepat pada waktunya ya Bapak. Yes. Amin. Amin. Ya, urapi ya Bapak. Amin. Urapi juga setiap rumah-rumah-Mu ya, rumah ibadah-Mu ya Bapak. Berkati ya Bapak dengan hadirat-Mu ya Ya. Bapak. Dengan otoritas kuasa-Mu ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu ya bekerja di setiap rumah-rumah-Mu ya Bapak. Biar setiap jemaah-jemaah yang datang itu mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi. Amin. Dan hidup mereka mengalami terobosan ya Bapak. Dan hidup mereka mengalami pemulihan ya Bapak. Dan Amin. hidup mereka mengalami kesembuhan ya Bapak. Dan hidup mereka mendapatkan jawaban. Amin. Dan hidup mereka mendapatkan sukacita, damai sejahtera ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yes. Yesus ya Bapak. Keberkati juga lah Pak gembala-gembala Yes. kami ya Bapak. Pemimpin-pemimpin gereja ya Bapak. Keberkati dengan penyertaan perlindungan Yes. guna urapan-Mu ya Bapak. Dan hadirat-Mu Amin. dan kuasa ilahi yang senantiasa menyertai mereka ya Bapak. Dan menjaga mereka dan keluarga mereka ketika Amin. mereka melayani dengan otoritas kuasa ilahi yang ada pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Yes. Dan kami percaya Bapak, Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu yang takut pada Engkau ya Bapak. Dan kami juga percaya Engkau juga Bapak yang akan Amin. memberkati anak-anak Amin. yang mencari Engkau ya Bapak. Amin. Tidak pernah Engkau tinggalkan ya Bapak. Dan kami juga Dalam nama percaya Tuhan Bapak, Yesus. ketika dalam firman-Mu berkata, ketika kami berdoa ya Bapak, dan berseru di dalam nama-Mu ya Bapak, maka kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya. ya Bapak. Ketika kami Amin. mencari ya Bapak, Amin. kami akan mendapatkannya ya Bapak. Ketika Yes. pintu itu diketuk dan pintu itu dibuka ya Bapak, kami percaya Bapak, setiap pintu-pintu yang tertutup dan ketika itu dibuka ya Bapak, maka ya Bapak, kuasa-Mu, hadirat-Mu, semua ada dan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Yes. Yes. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya Bapak. Dan anak-Mu juga berdoa ya Bapak. Berikanlah hati kami hati yang melayani Engkau ya Bapak. Hati yang mau melayani Engkau ya Bapak. Amin. Biar hati ini ya Bapak, Amin. ketika Engkau masih izinkan kami bernafas, ketika Kau masih izinkan kami untuk melihat ya Bapak, maka mampukan hati kami untuk juga dapat melayani-Mu ya Bapak. Untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapak. Amin. Biar setiap pelayanan kami ya Bapak, Amin. pelayanan yang berkenan dan memberkati orang sekitar kami ya Bapak. Dan Amin. nama-Mu yang semakin dipermuliakan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Yes, Lord. Haleluya ya Bapak. Dan kami juga percaya Bapak, setiap ibadah-ibadah kami ketika kami menyembah, memuji-Mu, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami Bapak. Amin. Engkau memegang kendali Amin. Bapak. Ibadah-ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah Amin. kami. Dan kami juga Amin. tahu ya Bapak, bahwa Engkau Bapak yang telah mendengar setiap suara hati ya Bapak yang menjerit di dalam nama-Mu ya Bapak. Dan Engkau Bapak telah mengeluarkan tangan-Mu dan campur tangan-Mu. Dan kami percaya itu akan segera tiba ya Bapak. Pertolongan-Mu akan segera tiba ya Bapak. Mereka akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Haleluya Bapak. Haleluya. Amin. Dan berkati juga ya Bapak
anak-anak-Mu ya Bapak, yang menangis mencari Engkau ya Bapak. Biar Engkau Bapak yang memberikan Ya. kekuatan dan penghiburan ya Bapak. Lawat pribadi, lepas pribadi ya Bapak. Bukakan hati dan pikiran mereka yang bisa mengerti akan kasih-Mu ya Bapak. Kasih yang tidak mereka dapati di luar itu ya Bapak. Kasih-Mu yang Ya. sungguh luar biasa ya Bapak. Yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata ya Bapak. Biar Engkau sendiri yang campur tangan ya Bapak. Campur tangan ya Bapak. Amin. Kami percaya Bapak. Amin. Ketika campur tangan itu tiba ya Bapak. Maka orang tersebut ya Bapak akan mengalami terobosan dan pemulihan akan terjadi ya Bapak. Dan kemuliaan akan ternyata Amin. Dalam dalam nama kehidupan Yesus. orang di dalam nama Tuhan Yesus Yes. Kristus. Puji syukur Yes. atas Amin. anak-Mu pada malam. Yes. Anak-Mu serahkan semua doa-doanya ke dalam tangan-Mu. Dengan percaya Bapak, mujizat itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas pemimpin kami. Bapak, terima kasih. Kami juga membawa China ke dalam tangan-Mu. Bapak, Engkau tolong mereka, anak-anak-Mu di sana, Tuhan. Yang saat ini banjir di beberapa wilayah, banjir yang besar terjadi, Tuhan. Bahkan ada yang meninggal. Bapak, Engkau tolong dengan cara-Mu, dengan tangan-Mu sendiri, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas China. Engkau menangkan China, Tuhan, dengan cara-Mu, dengan kuasa kasih-Mu, dengan otoritas-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati China, berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, kami membawa bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, urapan-Mu atas bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Tuhan, kami percaya tuaian jiwa besar-besaran terjadi di waktu-waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi atas bangsa-bangsa. Terima kasih atas peristiwa pandemi ini. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur karena Engkau terlibat di dalamnya. Engkau mengizinkan semua terjadi karena ini masa penantian, di mana anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh mencari Engkau, maka akan mendapatkan Engkau. Yang berlengah-lengah, maka Tuhan Kau tarik dengan cara-Mu yang terbaik, Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu berbalik mencari wajah-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba rindu Tuhan. Pemulihan terjadi, hamba rindu Tuhan. Kemenangan terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, atas umat-Mu di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, teringat Cerina yang saat ini lagi sakit. Bapak, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong anak-Mu, Tuhan. Semua yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, malam ini hamba berdoa untuk Veronica yang anaknya sedang berulang tahun hari ini. Anaknya yang ketiga, Tuhan. Bapak, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, anak Veronica, umur panjang, kesehatan, pengenalan akan Tuhan yang kami rindukan, yang Kau nyatakan dalam hidup anak ini, Tuhan. Masa depannya ada di dalam jaminan kasih-Mu, Tuhan, sehingga masa depannya indah di dalam tangan-Mu, keberhasilan ada di tangan-Mu. Tapi yang lebih penting dari semuanya, hamba minta hati yang takut akan Engkau. Engkau datang secara pribadi untuk memperkenalkan pribadi-Mu sendiri, Tuhan, di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Reta juga dan anak kedua, Veronica. Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Vero juga, Tuhan. Hamba memberkati Vero, Kau berikan kekuatan, sukacita yang melampaui dari segala akal, memenuhi hidup Vero, Tuhan, sehingga dia kuat
di dalam menjalani sekolah kehidupan yang sudah Engkau tetapkan baginya. Biarlah dia menang. Dia keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami rindu Vero memuliakan namamu melalui kesaksian hidupnya. Dan Engkau bisa pakai Vero dengan caramu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Hamba juga memberkati papanya Vero yang ada di Indo yang sedang isolasi. Yang bisa merasakan sebagian dari kebanyakan orang rasakan Tuhan. Yaitu COVID-19 yang ada di dalam tubuh Papa dari Veronica. Bapak, kami menyerahkan Papa Vero ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kesembuhan itu kecil bagimu. Tapi lebih dari itu, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Engkau terjadi di dalam hidup Papa Vero. Papa Veronica mengenal Engkau dan melihat kemuliaan Kau nyatakan dalam hidupnya. Itu yang lebih terutama dari apapun Tuhan. Kesembuhan adalah bonus. Tapi pengenalan akan Engkau itu adalah harta yang terbesar. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga membawa Eda Sarah Tambunan ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan. Engkau tolong anak-Mu ini. Roh Kudus Engkau yang membimbing, Engkau yang memberikan kekuatan dan jaminan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati Eda Sarah Tambunan. Terima kasih ya Bapak. Hamba memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat kebaikan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mengakhiri pertemuan kami malam ini. Terima kasih Engkau sudah menyertai dan bahkan Engkau selalu menyertai kami dalam setiap hidup kami, bahkan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Baik, sebentar hati saya teringat dengan kesaksian sedikit. Dulu waktu mama saya dipanggil Tuhan, kelas 1 SMP, bertubi-tubi, lalu papa saya kecelakaan, dan kakak saya masuk rumah sakit. Saya berpikir, kenapa Tuhan begitu ambil mama saya cepat, dan peristiwa kecelakaan ini terjadi. Ini seolah-olah Allah itu tidak kasih. Tapi setelah saya dibawa Tuhan, dalam umur, ya, semakin dewasa umur, pengertian saya dapat, saya mengenal Tuhan, baru di situ saya renungkan. Ya, sampai bapak saya kecelakaan, pekerjaannya hancur semuanya, ya, dari keluarga yang lumayan berada kami jadi jatuh miskin. Sampai saya tinggal di tempat pembuangan sampah umum. Jadi menurut saya apakah Tuhan ini Tuhan tidak mengasihi kami gitu kan. Nah, setelah saya sekarang merenungkan dan dulu ternyata Tuhan sayang dengan saya. Setelah saya mengalami peristiwa itu, saya semakin kenal siapa Tuhan. Seperti itu jemaat Tuhan. Jadi sekarang saya tidak berkutat pikiran saya ke orang tua saya, ke mama saya yang sudah almarhumah gitu. Hati saya sempat sedih gitu, kenapa terlalu cepat perginya. Tapi itu bentuk cinta Tuhan kepada mama saya, supaya mama saya tidak tersiksa sakitnya lama begitu, dan juga supaya kami mengenal Tuhan jauh lebih dekat, karena waktu mama saya hidup dan papa saya berjaya, kami semuanya itu sangat bergantung dengan duit mereka. Kami merasa nyaman. Tapi begitu dengan Tuhan, semua rusak. Menurut pandangan mata kami, ya, bayangkan sampai tinggal di tempat pembuangan sampah, tetapi disitulah Tuhan saya kenal, di pembuangan sampah. Yesus menyatakan diri tapi dengan suaranya. Luar biasa. Cara Tuhan tidak dimengerti. Allah yang kasih itu adalah Allah yang memiliki jalan dan pertimbangan, perencanaan yang sangat tidak pernah salah.
Ya jemaat, ini sedikit tadi saya teringat. Jadi percayalah segala sesuatu semuanya baik dan indah pada waktunya. Allah itu kasih. Apapun cara dia bekerja, tetap itu bagi, untuk kebaikan kita semua. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari angkat tangan dan hatimu, kita terima berkat dari Tuhan. Hamba memohonkan berkat daripada Bapa dengan saya melibatkan namamu, Raja yang Maha Kuasa, seperti sabdamu. Anugerah dari Allah Bapa di surga melimpah atas kita semua, serta cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tak pernah berakhir sampai akhir menutup mata, dan Roh Kudusnya diberikan bagi kita sebagai bukti cintanya Bapa di surga, sehingga kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Kita memiliki Roh Kudusnya yang akan menuntun kita kepada kebenaran firman sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita, serta menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keturunan-keturunanmu. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati kandungan ternakmu. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena engkau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa. Nama yang kudus. Dan yang hidup itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan. Mari dengan yakin berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita.